Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakafi dengan nomor urut absen 1 dari kelompok 2. Saat ini kami akan memaparkan materi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya akan melanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada Dinda Ayang Utami dengan nomor urut absen 6. Kemudian ada Laura Azhara dengan nomor urut absen 12. Kemudian ada Pinky Aulia dengan nomor urut absen 15. Dan yang terakhir ada Siti Huria dengan nomor urut absen 26. Kemudian di sini ada poin-poin pembahasan kami. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, menanya alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Dan yang terakhir, kami juga akan memaparkan contoh kasus yang terkait dengan materi yang kami paparkan saat ini. Sebelum masuk materi pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 8 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Poin pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama kali yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, di antaranya Mr. Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, 5 butir gagasan tersebut dinamai Pancasila oleh Soekarno. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Eka Sila yang berisi asas gotong royong. Sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau philosophic grounds yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhyamin, Sutarjo, Alexander Andreas Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Mohatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI yang diberhentikan sementara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Poin kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian harinya dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Saat sedang mempersiapkan kemerdekaan, peta politik dunia berganti secara tiba-tiba disebabkan Jepang yang melemah karena sekutu melontarkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat anggota PPKI mempercepat rencana kemerdekaan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara golongan tua dan muda, sehingga terjadi penculikan atau pengamanan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang disahkan berbeda dengan yang tercantum pada Piagam Jakarta karena masyarakat Indonesia Timur tidak menyetujui 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar budaya masing-masing. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Inkulturasi yaitu meliputi jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil alkulturasi. Haviland menegaskan bahwa alkulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar, seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu dalam sesuatu yang unik dan khas, maka dari itu tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan dan suatu halnya sendiri, demikian pula dengan ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan
norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang dinamakan dengan Volksgeist, yang berarti jiwa rakyat dan jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia telah disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada saat itu merupakan pilihan yang tepat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kebudayaan, adat istiadat, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan telah diakui. Hal itu dapat dilihat dari beragamnya kegiatan beribadah dari masa ke masa. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat dulu dan sekarang yaitu gotong royong. 3. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan di pedesaan yang memiliki pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentifikasi Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan Pancasila di sini adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan masa jabatan wakil presiden dan presiden adalah 5 tahun. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktunya. Selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag dan Weltanschauung.
Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur nilai budaya, agama, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila pada Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus yang terkait dengan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Diambil dari berita kompas.com pada tanggal 12 bulan November tahun 2019, yaitu tepat pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat, yang memberitakan mengenai Gubernur Sulawesi Barat, yaitu Ali Ba'al Mastar, yang melakukan sebuah kesalahan ketika membaca teks Pancasila pada hari peringatan pahlawan nasional, yakni ketika beliau membaca sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, namun ia membaca menjadi persatuan Indonesia, dan dengan alasan beliau lupa membawa kacamata memakai kacamata saat membacanya. Namun hal ini bukanlah kesalahan yang pertama kali yang ia lakukan. Beliau telah melakukan kesalahan yang sama ketika hari Sumpah Pemuda, ketika beliau menjadi inspektur upacara pada hari Sumpah Pemuda, yang membaca Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, namun beliau menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini membuat beberapa pihak menjadi geram, karena seharusnya Pancasila sudah dihafal dan sudah berada di luar kepala, dan seharusnya kesalahan yang sama pun tidak pernah terulang. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa para pejabat pun sudah mulai lupa dengan pejuang para tokoh-tokoh yang memperjuangkan Pancasila pada masanya. Dan hal ini sangat membuktikan betapa minimnya dan betapa berkurangnya kesadaran terhadap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi kami yang membahas bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yakni bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi dan sebagai landasan suatu negara, dan disebut juga sebagai rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh, negara pun juga akan kokoh. Ketika Pancasila rapuh atau goyah, maka negara pun akan rapuh dan goyah. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial harus mempertahankan ideologi bangsa yang sudah ada sejak dahulu, serta pemerintah harus lebih tegas terhadap kebijakan Pancasila di era reformasi ini yang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, dan menegaskan tentang pemaparan Pancasila yang agar tidak tenggelam pada era reformasi yang sekarang maupun era reformasi di masa depan. Baiklah, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.